Didin yang udah lo rampas ya, daripada lo gue bikin malu. Guess we started a fight, now the bedroom is burning. Can we cut it out? Cause we're both saying things that we're gonna regret when every word's too loud. We gotta slow down. Gotta let it all. Now we should go now. Cause things are always better. Things are always better than doanya akhirnya Intan lulus juga. Ya semoga sukses ya Neng ya. Makasih ya Bu. Makasih ya. Ya. Makasih Bu. Intan. Intan. Makanannya udah siap, yuk makan. Iya, yaudah ntar meluncur, loncat, cepetan sekarang. Loncat dikata tomcat. Taruh lah, yaudah, tunggu. Sambelnya aku yang bikin sendiri. Wah, bagus nih. Abis lulus SMA, langsung minta dikawinin. Ya, aneh aja. Nggak ada itu anak ayah, nggak ada yang cinta ya. Kalian harus jadi orang dulu. Apalagi kalian ini kan perempuan. Iya ya sayang, dia cuma bercanda keles. Udah. Nih tumben banget nih ada ayam goreng nih. Wah, banget nih. Oh, iya dong. Ini kan saya sediain buat ini loh. Apa mungkin keselamatan karena kelulusan kamu. Ayah tuh bangga sama kamu. Benar. Ayahmu ini biar cuma kuli bangunan, ya. Tuhan udah beri kesempatan untuk bisa nyokolain kalian berdua sampai gede. Iya toh? Aja. Pokoknya Intan bakal bikin bangga ayah. Intan bakal jadi insinyur, jadi orang sukses. Amin. Intan bakal kerja sampai kuliah. Ayah doain juga ya. Rencananya besok Intan mau ujian UMPTN. Doain semoga lulus ya ujiannya. Ya. Pokoknya Intan janji Intan harus jadi orang yang sukses. Insya Allah. Amin. Bang Ali. Lintang, masih sekolah? Bukannya udah libur? Iya, ada ekskul di sekolah, jadi kayak gini harus pakai seragam soalnya. Oh, ekskul. Kak Intan mana ya? Udah jam 7 nih, tadi kesiangan lagi. Oh, kakak, dia ketiduran lagi. Soalnya tadi subuh habis siapin peralatan kerjanya ayah. Ayah hari ini pergi subuh, Sa. Subuh? Intan?
Dadah. Jadi ya, Tam. Gimana? Udah siap belum? Siap banget. Siap. Yuk. Nih. Itu pensil 2B, penghapus. Pokoknya semua peralatan buat ujian UMPTN. Ya ampun, lu tuh ngapain sih bawa kayak ginian? Gue tuh udah siapin semuanya lagi. Lu tuh kebiasaan deh, udah sering banget tau nggak beliin gue buku, majalah. Ya elah, itu buku sama majalahnya juga bekas kali. Bekas tetap aja kali mahal. Nanti gaji lo habis loh. Cerewet. Udah ya, saya kesiangan loh. Udah, Tapi aku nggak bisa nganter kamu ya. Soalnya aku masuk jam 7:30. Di proyek lagi banyak kerjaan. Ya. Ya udah, lagi siapa juga ntar. Iya. Ya, Bu. Orang proyek tadi telepon, ayahmu kecelakaan. Ada Pak manajer proyek datang. Mau ketemu sama kamu. Saudari Intan, untuk sementara ini bapak kamu lagi sakit. Jadi kami mengharapkan sekali kamu bisa menggantikan posisi bapak untuk bekerja di proyek kami. Lebih buruk gue dimulai. Kamu gak sopan ya? Kamu udah nabrak saya, seharusnya kamu minta maaf sama saya. Maaf Pak. Pak Devo, kamu dipanggil bos. Nah, gimana? Jelek? Ini Devo anak saya yang akan mewakili saya untuk mengurusi proyek yang ada di sini. Ini manajer kita. Oh ya, kenalkan Pak Dedi. Selamat ulang tahun. Ih, masa kado ulang tahun es krim doang gak asik ah? Ya, habis gimana? Gua kan belum gajian. Baper banget sih lo, bercanda Keles. Thanks ya. Makasih ya adikku sayang. Happy birthday kakak. Udah jangan lama-lama peluknya. Tiup lilinnya. Makasih ya teman-teman. Ayo kak, tiup lilinnya jangan lupa make a wish. Tiup lilin ya sekarang juga sekarang. 1, 2, 3. Merasa kesepian.
Aku tahu hidupku gak sempurna. Semua yang terjadi gak sesuai dengan impian aku. Tapi aku yakin semua akan indah pada waktunya. Aku yakin banget suatu saat aku bisa kuliah, bisa bikin ayah bangga, dan jadi orang sukses buat ayah dan mama. Tan, sorry ya, aku cuma bisa beli ini buat kamu. Sama Kang Guru bisa aja. Makasih ya. Iya, itu juga. Ih, tapi itu banyak tuh kembang api, bagus banget. Iya sih. Tapi itu satu lebih kayak warna-warni banget, Kak. Kembang api juga warna-warni kayaknya warnanya. Aku lihat sesuatu. Apa? Coklat. Heboh ah, kasih coklat aja. Ya ampun kakak, aku seneng banget tau sama coklat. Kakak makan coklatnya. Ngomong-ngomong, beliin aku coklat, gimana nih ceritanya? Udah gajian atau lagi kebanjiran uang? Itu tuh dari Ali. Jadi Bang Ali. Bang Ali kayaknya udah lama suka sama kakak. Nggak pacaran aja kak? Aduh, bahas yang lain kenapa sih? Pacaran. Kakak tuh masih pengen kuliah dulu, masih pengen kerja. Lagian ya, kalau emang harus pacaran nggak sama Ali juga kali. Bang. Kenapa emangnya? Ali tuh kayak kembaran kakak, sama dari kecil tuh kemana-mana selalu bareng, selalu dempet aja. Makanya apa-apa selalu sama. Cuma baju aja nggak sama pakainya. Gitu. Enggak. Kan. Baby, please kamu ngertiin aku ya. Aku cuma sebulan aja kok di sini, ya. Ya sekarang gini, coba kamu pikirin ya. Aku mau balik ke sana, aku mau ngapain? Hah? Ya kalau semua fasilitas aku tuh di stop sama papa. I know. Tapi kan 1 bulan, terus gak lebih. By the way, as you promise, sesuai janji kamu harus ingat. Kalau papa kamu nggak setuju sama hubungan kita kabur aja. Gwen, tapi aku nggak yakin sama ide kawin hari kamu. Kamu tahu kan, aku satu-satunya anak papa. Devo baby, kamu itu cowok tau gak sih? You're such a man. Bukan kids kan, bukan boys kan. Kamu tuh harusnya tegas. Kamu harusnya tahu apa yang kamu harus lakuin. Dan kamu harus pastiin. Jangan setengah-setengah dong. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Kamu siap hidup susah sama aku? What? Hidup susah? No way, no, what? No way gue mau hidup susah. Nah ya udah, kalau gitu kamu harus tungguin aku, ya. Gwen, aku kuliah aja belum selesai, apalagi kerjaan ya kan? Please kamu ngertiin aku ya. Oke, Devo, you know what baby? Whatever, okay? Aku nggak peduli, I don't care. As long as you go here sesuai apa yang kamu udah janjiin sama aku. Atau enggak, you gonna see what I'm gonna do to you. Kamu bakal lihat apa yang aku lakuin. No, Gwen, please. Jangan banyak-banyak bawanya, ntar keberatan. Jangan bawa apaan. Udah. Maaf, saya terlambat. Karena tadi pagi ada meeting terus di kantor. Mulai kapan kalian mempekerjakan perempuan sebagai kuli bangunan di perusahaan?
Ah, itu Intan. Ya terus, mau intan, mau emas, mau berlian atau apapun itu saya nggak peduli. Tapi yang saya tanya adalah, kenapa perempuan seperti dia itu bisa bekerja di perusahaan kita? Jadi begini, ayah gadis itu adalah... Saya udah tahu latar belakang dia kenapa dia kerja di sini. Ya? Tapi mau apapun itu alasannya, dia tetap perempuan. Dan dengan adanya perempuan, dia bekerja sebagai kuli bangunan di perusahaan kontraktor kita, itu membuat perusahaan kita itu tidak menjadi profesional. Anda mengerti? Gak profesional gimana? Intan itu anak baik. Anda nggak dengar omongan saya tadi? Saya udah bilang dia ceroboh. Dan yang Anda harus tahu, dengan adanya perempuan di perusahaan ini, itu bisa menimbulkan masalah. Boncok, ada apa? Lihat Intan nggak? Tadi lihat dipanggil Pak Manajer. Ada apa? Dipanggil Pak Manajer? Iya, betul. Oh, iya apa? Oke. Intan, kamu kerja yang baik. Jangan bikin masalah lagi, ya? Itu apa? Pak Manajer. Terus awan ngomong. Mau naik gaji ya? Mana? Ini makan dulu. Aja deh. Baby, gimana? Udah gak marah kan? So, how? Do you miss me? Enggak deh, aku nggak ngambek. Tapi asalkan satu, kamu nepatin janji, kamu nggak selingkuh di situ. Baby, please, kamu harus tahu ya. Di kantor ini itu jauh lebih panas daripada gurun pasir. Ya. Dan di sini semua itu isinya tuh laki-laki semua karena mereka tuh kuli bangunan di sini. Ya, sekarang aku mau selingkuh sama siapa? Sama adukan semen gitu. Nggak lucu, nggak funny. Oke, ya udah. Aku lunch dulu ya. Nanti aku kabarin kamu lagi. Ya. Kiss bye mana kiss bye? Aku sih mau aja kasih kiss bye. Tapi aku minta satu syarat. Syarat? Apa? Kamu harus baby dirty dancing buat aku. Sekarang di sini. Kenapa? Gak mau? Oke, fine. Aku ngambek, aku gak mau ngasih kiss bye. Aku ngambek dan kamu udah bye maksimal. Fine, bye. Oh, wait. Iya, bentar ya. Oke. Bang Ali mana ya? Bang Ali! Sini! Ayo, Baby. Kamu kenapa kamu? Why did you stop? Kamu sembarangan. Kamu tau gak ini ruang kantor, ini bukan toilet yang kamu sembarangan bisa masuk gitu aja.
Dari tadi saya udah ketok pintu, udah bilang permisi, tapi bapak sepertinya nggak dengar. Apa? Kamu panggil siapa? Bapak? Emang saya setua itu apa? Terus jadi saya panggilnya siapa dong? Oh, abang aja ya pak. Hah? Abang? Kamu pikir orang keren lulusan Amerika seperti saya ini, kamu panggil abang? Hah? Emang saya abang kamu apa? Terus saya jadi manggilnya siapa dong? Oke, stop. Mau kamu apa kesini? Maaf pak, tadi katanya Pak Manajer kalau Bapak komplain soal kerja saya dan menurut Bapak saya itu nggak pantas kerja di sini. Iya emang. Kenapa? Kamu nggak nyadar? Atau lupa? Pertama kali saya datang ke sini, kamu hampir bikin sepatu mahal saya. Itu jadi fondasi di proyek ini. Ya tapi kan saya udah minta maaf Pak. Lagian Bapak juga sih udah tahu ya Pak, ini lingkungan proyek. Bapak jalan main nyelonong aja terus nggak lihat-lihat. Untung cuma ketabrak saya Pak. Coba kalau Bapak ketabrak bulldozer tuh yang buat ngeratain puing gimana? Sepatu Bapak rusak kan? Kamu kurang ngajar ya? Wah, kamu ngatain saya. Udah mendingan sekarang kamu keluar dari sini sebelum saya pecat kamu. Jangan Pak. Jangan Pak. Yaudah Pak, saya keluar. Permisi Pak. Galak banget, mentang-mentang ganteng kaya banget. Kamu ngapain sih kesini? Ini, Bintang bawain ini buat Bang Ali sama Kak Intan. Bintang yang masak sendiri loh masakannya. Enggak. Udah kamu jangan pernah kesini lagi ya. Ini tuh lokasi berbahaya tau nggak? Bapak kamu aja pernah celaka di sini. Dan kamu tadi juga hampir celaka. Udah sana pulang. Tapi ini... Enggak. Ini kalau Kak Intan sampai tahu kamu di sini, bukannya jaga bapak, dia juga bakalan marah sama kamu. Udah pulang ya. Pak ya, si bos itu tuh belagu banget tuh nggak, gayanya tuh kena abis. Lo tau gak, pas gue lagi masuk ruangannya dia tuh lagi ngapain? Ngapain? Masa dia lagi joget bebek? Ih, bisa aja kali jorok. Gak nyangka ya, itu orang sok dibawa, sok keren tapi kampungan nih. Banget, belagu lagi. Ya gitulah, nasibnya orang kecil kayak kita, Li. Selalu dimaki-maki orang, dihina orang, terpojokan. Ya, nasib deh. Tan, lu tau kan kalau gue itu nggak setuju kalau lo gantiin bokap gue jadi kuli. Li, rasa kita udah ngebahas ini berulang-ulang kali deh. Emang salah apa kalau gue jadi kuli? Hah? Lo sendiri juga kuli bangunan, bokap gue juga kuli bangunan. Terus masalah? Ya beda lah Tan, beda. Nih, gue lulusan SMP, bokap lo lulusan SD. Nah, lo kan lulusan SMA, juara pertama lagi. Tan, lo tuh harus jadi arsitek, bukannya kuli. Ampun, Li. Di mana-mana orang tuh mau jadi sukses harus mulai dulu dari nol, ya kan? Ibaratnya ini kalau cahaya itu sebelum ada terang pasti ada kegelapan dulu kan? Iya benar-benar. Gue ikut lo aja deh. Ya emang lo lebay sih lagian. Emang lo pikir gue gak bisa ngelakuin pekerjaan laki-laki apa? Bahkan gue lebih gak ceroboh daripada kalian, tau gak? Namanya juga Wonder Woman. Ica! Kita main sepatu roda, Kak. Oh mau! Li, gue jalan dulu sama dia. Gue balik lagi. Jadi apa, Kang Guru? Jangan pulang malam-malam ya. Iya, Pak. Gak ada salahnya sih Tan pekerjaan kuli bangunan. Tapi bukan buat kamu. Karena kamu terlalu cantik untuk jadi kuli bangunan. Cantik-cantik kok kuli. Saat kamu merasa sendirian. Aku gak sedih dengan hidup aku. Apalagi malu. Aku gak kecewa dengan impianku yang belum terwujud untuk kuliah. Karena aku yakin, ini hanya masalah waktu. Suatu saat aku pasti akan mewujudkan impian aku. Tapi sekarang, inilah aku. Ini hidupku dan ini perjuanganku.
Dan jangan panggil aku Intan kalau aku nggak mampu melalui sambal petas tersebut. Bintang. Ya, ya. Ya. Ini udah sore kok kakakmu belum pulang ya. Kamu tadi katanya mampir ke proyek. Kamu kasih tahu pesan ayah. Kalau udah selesai kerja langsung pulang. Nggak ketemu ayah. Tadi langsung diusir sama Bang Ali. Ali bener tuh. Ya. Ya gadis-gadis kayak kalian yang nggak seharusnya ada di sana. Bahaya buat kalian. Ya, tuh mulai sedih lagi kan? Ayah pasti masih ngerasa bersalah ya soal Kak Intan. Ya, Kak Intan itu seneng kerja di sana. Jadi ayah nggak usah sedih kayak gini. Seandainya kalian tidak terlahir sebagai anak-anak ayah. Ayah nggak boleh ngomong kayak gitu ayah. Ayah itu ayah yang terbaik buat aku sama Kak Intan. Dan aku sama kakak itu sayang sama ayah. Ayah nggak boleh ngomong gitu ya. Bang, buruan bikin apa sih? Temen gue nih, terkehabisan darah lagi. Buruan. Kehabisan darah apaan sih? Jidat cuma ngelecet gitu doang kok. Lagian kalian kurang kerjaan banget sih. Naik sepatu roda kok tengah jalan. Halo, lu yang nyetir gak punya aturan ya? Kalau teman gue ada apa-apa, lu awas ya. Gue ancem lu. Temen lo itu kuli bangunan di perusahaan gue, ngerti? Dan gue tuh bos temen lo yang bisa mencat dia sewaktu-waktu. Karena dia udah 2 kali bikin ceroboh dan kurang ajar. Paham? Kok nggak bilang sih? Kalau bos lu cucak juga. Tan, lu bisa denger gak sih? Tabrak. Astaga, kok bisa? Terus sekarang Intan dibawa kemana? Dibawa tadi sama mobil yang nabraknya. Dinja juga ikut kok. Pasti dibawa ke rumah sakit terdekat dari sini. Yaudah, makasih ya. Yaudah kita pisah di sini ya. Saya udah tanggung jawab, saya udah bayarin dia. Oke? Take care. Om. Ih, enak aja lu main kabur aja ya. Apa? Tadi Anda panggil saya apa? Pak Bos maksudnya. Masa nganterin dia sepulang sih? Oke, lady boy. Oke, dengerin saya ya. Saya nggak ada waktu untuk nganterin kalian, jadi kalian naik taksi aja. Ini cukup kan? Oke? Ini nggak cukup, Bos. Apa lagi sih? Ini tolongin. Buruan, awas. Intan. Harus gendongin. Pelan-pelan. Devo, kamu ini udah keterlaluan ya. Kamu udah menabrak pekerja di proyek kita. Kamu tahu nggak siapa yang kamu tabrak? Itu anaknya Pak Imron. Devo itu nggak salah, Pak. Devo itu udah di jalur yang bener kok. Dia yang nabrak Devo. Kamu mau bilang salah atau benar? Kamu mesti tahu, masyarakat di sini itu memihak kepada orang yang kurang mampu. Maksudnya? Ini umpama. Ada motor nabrak sepeda, pasti yang disalahkan itu motor.
mobil nabrak motor. Pasti yang disalahkan itu mobil. Sebetulnya dia itu naik apa sih? Sepatu roda. Sepatu roda. Kenapa? Belum ada teori yang naik sepatu roda ya? Ya tetap aja kamu yang salah. Sama aja kamu menabrak pejalan kaki. Kalau sampai dia mengadu pada yang berwajib, habis kamu. Kamu pasti yang disalahkan. Ya nggak bisa dong, Pak. Beda lah naik sepatu roda sama jalan kaki. Udah jelas beda ya kan? Kamu ini memang keras kepala ya. Mau menang sendiri ya. Yeah, like father, like son, sir. Good night, Pak. Loh, Kaitan kenapa? Bapak mana Kaitan? Bapak udah tidur. Kak, ini kenapa Kak? Kakak itu kenapa sih Kak? Ini cuma jatuh doang. Din, pergi sana lo balik. Thank you ya. Helmnya gak usah lo bawa, ngapain sih? Ya rempong deh. Ini kan helmnya tukang ojek yang di ujung kan sono. Ih, ye. Ntar kalau dia nanya gimana? Iya udah kali gue pinjem dulu. Gue kan pasti perlu ini buat tutupin ini dari bokap gue. Ya rempong deh. Udah. Kakak niat banget sih bohongin ayah. Sampai kakak pinjem helm tukang ojek ujung gang segala. Kakak tuh gak bermaksud bohong. Cuma kakak gak pengen bikin ayah khawatir. Udah deh kamu gak usah bawel. Awas ya ngadu-ngadu. Iya. Assalamualaikum. Kamu bilang kakak udah tidur ya? Udah cepet sana. Emang kenapa? Aduh kamu tuh bawel banyak nanya. Udah bilang aja kakak lagi tidur. Udah cepetan. Waalaikumsalam. Nah, dia nggak apa kan? Itu si bos ngantar dia sampai pulang kan? Abang Kang Guru. Yaudah Nek, Eke mau capcus. Dadah Lintang. Itu tuh gimana ceritanya si Intan bisa ketabrak sama si bos? I'm sorry. Untuk kali ini aku no comment. Oke, kalau gitu bye maksimal. Wah, soal ngomong tuh orang. Lu minta dicepetin justru dulu kali ya. Ya udah, Bang Ali pulang aja. Kak Intan udah tidur kok dia. Gak apa-apa dia. Udah tidur. Ya udah. Kalau gitu besok aku kesini lagi ya buat jemput dia. Oh, iya. Ya udah. Aku permisi ya. Ya. Bang Ali, mau nanya. Kalau seandainya yang kecelakaan itu aku, bukan Kak Intan, Bang Ali masih secemas ini nggak? Ya iyalah. Masa enggak? Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Iya Bang. Tang. Tidur ya, jangan begadang terus. Mimpiin Bang Ali ya. Iya Bang. Tadi dia bilang mimpiin Bang Ali. Demi apa? Pagi, Pak. Pagi. Oh ya, nama kuli yang perempuan itu siapa namanya? Intan maksudnya Pak. Oh, Intan. Oke, dia nggak masuk hari ini. Belum kelihatan tuh kayaknya Pak. Bisa dibantu Pak? Oh, enggak, ya. Makasih Pak. Terus tambah apa lagi nih, Kang? Udah itu, udah mau matang. Jadi ini udah berhasil nih? Udah dong. Yeay, berhasil kita. Jadi Kak Intan udah bisa masak, berarti di tiap hari dimasakin kakak. Enak aja mas sendiri. Ya. Ya, lihat tuh ya. Intan udah berhasil masak nasi goreng. Ih, dia jadi si jelek. Kamu ngapain pakai helm? Ini ya, lagi tes keselamatan di proyek. Biar aman. Ya baguslah kalau begitu. Tapi perasaan saya nggak pernah disuruh latihan keselamatan kayak gitu.
program baru ya? Iya. Oh, baru. Baguslah kalau begitu. Artinya perusahaan sudah meningkatkan keselamatan para pekerjanya. Loh, terus kamu kenapa belum ke proyek? Kebetulan Intan shift siang ya, kan minggu lalu udah lembur terus. Udah ya, yuk makan yuk. Oke, iya. Ayo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tan, gimana? Kepalanya udah... Au. Kamu kenapa, Lid? Salah Intan ya tadi kedorong kursi rodanya. Gue shift siang kok, duluan aja di sana. Iya, gue juga shift siang kok. Oh, kalau begitu, ayo ikutan makan. Kamu kenapa nggak ikut latihan pakai helm? Latihan apaan? Au. Ya, itu ya dia beda. Kalau aku emang untuk keamanan. Ya udah deh, mendingan makan aja deh. Yuk. Intan, gimana keadaan kamu sekarang? Apa? Permisi, saya bosnya Intan. Saya mau... Aduh, kenapa susah banget sih ngomong sama bawahan gue? Devo, ingat, lo itu bosnya dan lo berkuasa di sini, ya. Sekarang kalau lo datengin dia di rumahnya, datengin bawahan-bawahan lo di rumahnya, mereka semua pasti akan ngerasa tersanjung. Tapi ngomong-ngomong, ngapain gue datangin rumahnya? Aduh. Udahlah. Intan, saya cuma mau lihat keadaan kamu. Apaan sih, ngagetin aja? Intan? Lah, si bos? Bos ngapain di sini? Pasti mau nengokin saya ya, Bos. Aku aja deh, gara-gara saya belum dating kan? So sweet deh si Bos. Jangan GR kamu ya. Saya ini kok cuman kebetulan aja lewat sini. Iya. Ya udah. Udah. Aduh, ini siapa bisa banget sih? Pas banget lagi omongannya. Aduh, malu aja. Apa lagi? Gini loh Bos, mumpung Bos ada di sini, saya mau ngajak sarapan bareng. Kebetulan nih Bos, ini pertama kalinya saya masak nasi goreng. Dan kebetulan juga Bos, masaknya banyak. Kata orang rumah saya sih enak. Masya Allah. Asinnya. Asin banget. Ya, tapi gimana dong ya? Kalau Kak Intan tahu nasi gorengnya nggak enak, terus kita nggak mau pada makan, dia nggak akan pernah mau belajar masak lagi. Iya, tapi kalau ayah dipaksa ngabisin ini, ntar darah tinggi ayah kumat gimana? Nah, gini nih. Maaf, saya nggak biasa makan sembarangan. Ih, Bos belagu banget deh. Nggak bisa makan sembarangan. Ini tuh bukan sembarangan. Ini Chef Intan yang masak. Harusnya Bos itu merasa terhormat jadi salah satu orang yang udah nyobain masakan saya. Oke, tapi tetap aja saya nggak minat. Ngomong-ngomong, kamu naik motor? Hah? Ini baru pertama kali saya ketemu cewek. Dia pakai helm tapi dia nggak mau naik motor. Kamu ngapain? Hah? Kamu aneh banget sih. Dengar ya, Bos yang terhormat dan yang udah ketawa-ketawa. Gaya saya aneh kayak begini tuh gara-gara Bos yang udah nabrak saya. Konyol banget, inget gak? Ya whatever, you're freak. Kamu bisa dibuka? Walah. Aduh. Emang ada bengkel dekat sini? Ada tapi jauh.
Gimana dong? Ah. Oh, Anda mau ngapain? Ini mau ngakalin mobil bapak supaya... Stop. Jangan sentuh mobil saya, oke? Ih, aneh ya si bosnya ditolongin juga malah nolak. Gimana sih? Suka-suka saya dong mobil-mobil saya, ya kan? Udah deh, mendingan sekarang kamu cari saya taksi, ya? Saya harus buru-buru ke tempat proyek. Sini taksi jauh. Terus nggak ada taksi lewat gitu? Nggak ada. Ya, terus apa yang lewat sini? Kalau mau jalan kaki. Saya bisa nafas akhirnya. Lumayan, bayarin kos. Ya udah nih, ambil aja, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita bisa naik taksi dari sini sekarang, ya kan? Ya, kita mesti nyebrang dulu, mau bayar taksi. Wow. Ini dompet kamu. Ih, bengong. Tuh kan dompetnya kan, ada hilang nggak? Oh, oke. Ya ampun, kasian banget sih mata lo. Lu lain kali bisa nggak sih jangan bikin gue digebukin orang? Ya, sorry. Gue bisa jaga masa atau nggak? Ya udah, gue minta maaf. Terus nih obatin. Sakit. Iya, pelan-pelan. Udah, tahan dikit. Kalau setiap kali gue digebukin orang terus gue diperhatiin lo kayak gini, gue rela Tan. Gak apa-apa deh gue tiap hari digebukin orang.
mau pulang kan? Bareng aja. Nggak usah Pak, mau ngerepotin. Udah bareng aja nggak apa-apa separah kok. Aduh, ngerepotin. Oh ya, Tan, makasih ya. Ya waktu itu saya belum sempat bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah nyelamatin dompet saya minggu lalu. Iya Pak, sama-sama. Benar gini ya, satu hal, tolong jangan panggil saya Pak. Kesannya kayak saya tuh tua banget tau gak sih? Saya kan baru 21. Oh ya, umur kamu berapa? Saya baru 19 tahun. Nah, tuh kita nggak beda jauh. Terus jadi manggilnya apa dong? Ya udah panggil Divo aja, ya. Jangan-jangan nggak sopan. Oke, gini aja. Kamu boleh panggil saya Pak kalau pas kita lagi di proyek atau kita urusan kerjaan, ya. Tapi di luar itu kamu harus panggil saya Divo. Deal? Oke, kalau kamu nggak mau sih udah nggak apa-apa. Cuman ini saya mau ke tol, saya mau masuk tol, terus saya bakal turunin kamu di tengah tol. Tuh, jangan Pak. Iya deh Pak. Oke. Nah gitu dong. Dari tadi kelar. Thanks ya Pak. Hey. Sorry, Devo. Nah gitu dong. Bye. Bye. Nih, ayo mana sini? Jam berapa ini? Dan lo belum sampai rumah? Yalah, tadi gue tuh makan malam dulu. Oh, bagus. Bisa ya? Kuli bisa makan malam sama bosnya. Itu kenapa sih? Terus masalah buat lo kalau gue makan sama bos gue? Emangnya Kuli gak boleh makan sama bosnya? Lo pikir lo siapa? Lo tuh lebih Kuli daripada gue. Tan, tunggu Tan. Wah, apaan sih? Bukan gitu maksud gue, Tan. Gue gak maksud nyinggung lo kok. Oh, tapi gue tersinggung berat. Penting ya lo ngingetin kalau gue ini seorang Kuli. Bokap gue tuh seorang Kuli juga. Dan mungkin selama ini lo mentertawakan gue karena mimpi gue terlalu tinggi buat jadi arsitek. Ternyata apa? Gue tuh cuma seorang kuli bangunan. Ya, gue yang salah. Maaf ya. Gue gak berani bilang kalau gue cemburu. Gue gak berani bilang kalau gue cinta sama lo. Kalau gue takut kehilangan lo, Tan. Padahal gue sama sekali gak punya nyali buat nyatain cinta sama lo. Gue sadar banget sama posisi gue. Tapi bukan berarti gue gak punya hak untuk memilih siapa yang pantas jadi temen gue. Ya, aku minta maaf ya.
Aku nggak kuat, baby. Sumpah, aku capek banget. Kamu pikir aku di sini dikasih kerjaan yang enak, yang nyaman gitu sama papa? Enggak sama sekali. Yang ada tuh di lokasi proyek tuh panas, gersang, gak enak banget. Beda lah sama kamu di Amerika. Baby, ini udah sebulan tau gak sih? Udah sebulan sesuai sama janji kamu kan? Sebulan dan bulan ini kamu bakalan balik ke sini dan stay di sini. Tapi tau gak apa? Kamu tuh kayak udah betah di sana, terus kayak ya udah kamu lupain aku gitu. Oh my god, jangan-jangan you cheat on me. Kamu selingkuh di sana iya, sama cewek-cewek di sana iya. Jujur sama aku. Cewek-cewek apaan? Satu-satunya cewek yang aku temuin, dia tuh cuma kuli bangunan di perusahaan papa. Wait, kuli bangunan? Oh my god, Devo baby, kamu kira aku bego? Masa ada sih cewek jadi kuli bangunan? Gak akan ada. Oh my god, Devo please don't you ever lie to me. Malah nuduh aku bohong sih. Yaudah, terserah kamu ya. Oke, aku harus tidur sekarang. Besok pagi aku harus bangun, aku harus meeting sama papa dan beberapa klien yang lain. Oke, good night. Devo, wait! Ya ampun, apa lagi sih Gwen? Oh my god, unbelievable. Kamu panggil aku Gwen. Devo, kamu berubah ya. Biasanya kamu manggil aku baby, bukan Gwen. Kamu tuh jahat, tau gak sih? Kamu tuh berubah. Oke, stop it baby, oke? Mau kamu apaan sih? Aku mau kamu baby duck dancing. Iya, aku mau ducky dancingnya aku yang biasa kamu lakuin sebelum aku bobo. Baby, please, kamu bisa nggak sih ngertiin aku kalau aku tuh capek? Oh my god, bukan bener, kamu tuh berubah, kamu tuh jahat, Devo. Kamu tuh jahat, you're such a bad. Do you know what? Whatever. Mati, Devo. Kak, kakak pinjam itu dong, jaket sama anak kecil. Cepetan. Gak sopan banget sih, kamu kenapa sih? Kamu tuh marah sama kakak, salah kakak tuh apa? Udah sana pergi, aku gak mau diganggu. Udah sana. Bintang, kamu kenapa sih? Udah deh kak, kakak pergi aja sana. Aku males sama kakak. Kakak itu munafik. Apa? Kamu bilang apa? Kakak itu munafik. Bintang, kamu tuh kenapa sih? Kakak yang kenapa? Kakak bilang kakak gak suka sama Bang Ali. Kakak gak mau pacaran sama dia. Tapi apa buktinya? Aku lihat sendiri kalau tadi malam kakak tuh peluk-pelukan sama Bang Ali. Jadi, kamu suka sama Ali? Kamu naksir sama Ali? Gitu? Ya ampun. Tunggu. Jadi, adik kakak tuh lagi jatuh cinta? Nanti ayah denger. Itu kenapa kalau ayah denger juga gak apa-apa gitu? Oke. Kalau kamu gak mau kakak aduin sama ayah soal Ali, kamu harus lakuin sesuatu buat kakak. Hah? Sesuatu? Apa? Eli! Hey. Lo kalau gue perhatiin gak jelek amat ya? Ya, lo tuh orangnya baik, tanggung jawab. Gak heran kalau ada cewek yang suka banget sama lo. Maksud lo yang suka sama gue itu yang Hai Bang Ali. Hey. Wow. Lintang. Mau kemana? Dengar ya. Lo bikin nangis dia, gue hajar. Ya udah kali ya. Kalau gitu gue jalan dulu. Oke? Ya. Bye.
Enggak apa-apa. Ini cuma lagi ada problem sedikit. Problem apa, Pak? Mungkin bisa saya bantu? Enggak, kemarin saya disuruh bikin desain buat parkiran di gedung baru di sini, cuman kayak ada salah perhitungan gitu lah. Saya nggak tahu nih, saya kalau nggak bisa mikir, saya lagi stuck kayak gitu. Kamu paham nggak maksud saya? Saya nggak bisa punya ide sama sekali. Apa? Dipanggil Pak Pran, Pak. Terus. Ya. Nih, makan dulu buahnya. Ya Allah. Jangan boros-boros, Tan. Bu Ayah, ini tuh bukannya boros, tapi supaya Ayah cepet sehat. Ayah mau makan buah di kamar? Boleh. Iya. Yuk. Yaelah, yang habis nonton, gak ajak-ajak, asik sendirian. Takut ganggu. Ya udah, Bang Al, Ulin ke dalam dulu ya, mau ngerjain PR. Sini. Bang Al bantu ya. Beneran? Iya. Kalian berdua tuh alay banget ya. Apa sih? Al, Ulin. Ih, so alay. Biarin alay. Yang penting punya pacar daripada jomblo. Songong. Adik ipar songong ya, besok-besok nggak boleh kesini lagi loh. Ya udah, Bang Al pulang. Ulin masuk. Ya. Intan, dipanggil bos. Bos siapa, Bos Devo? Bukan, bos Pran. Panggil, cepet ya, sana. Ada yang ayah mau bicara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Intan, kamu ngapain itu? Papa yang suruh dia. Kamu anaknya Pimran? Betul, Pak. Ya udah, kalau begitu mulai besok kamu nggak usah kerja di sini lagi. Maksudnya saya dipecat, Pak? Pak, saya mau sekali jangan pecat saya, Pak. Saya butuh uang. Bapak saya lagi sakit, Pak. Gini. Kamu masih ingat ya? Pak, saya minta maaf, saya nggak bermaksud lancang. Waktu itu saya lihat Pak Devo tuh sedang pusing sekali, Pak. Banyak masalah. Saya hanya sekedar membantu Pak Devo. Saya nggak ada maksud apa-apa, Pak. Jadi tetap apa yang saya bilang, mulai besok kamu nggak usah bekerja di sini, tapi saya pindahkan ke kantor. Saya udah teliti. Saya ahli dalam bidang penelitian. Kamu memang cuma tamatan SMA, tapi kamu itu punya bakat, smart, struggle, itu yang saya suka. Maka dari itu, saya punya rencana kamu akan saya perbantukan untuk membantu tim arsitek saya. Pak, serius? Saya nggak lagi mimpi kan, Pak? Dan satu hal lagi,
Kalau ayah kamu izinkan, saya akan sekolah kamu sampai S2. Makasih, Pak. Saya kayak berasa lagi mimpi. Gimana? Devo? Ya, oke. Bagus loh. Bagus. Pak. Saya nggak tahu saya harus minta maaf atau berterima kasih sama Bapak. Tapi Udah puas kamu? Kamu udah selesai desain yang seharusnya jadi tanggung jawab saya. Tapi itu semua terlihat seperti memalukan buat saya, ya. Semua orang tahu kalau itu hasil karya seorang kuli bangunan seperti kamu, bukan lulusan Amrik seperti saya. Oh, saya tahu. Jangan-jangan selama ini kamu deketin saya supaya kamu dapat jalan pintas untuk berubah hidup kamu. Congratulations, enjoy your life. tunggu Pak. Dengar ya, Pak Devo yang terhormat. Pertama, saya nggak pernah deketin Bapak. Dan yang kedua, saya nggak ada kepikiran buat merubah hidup saya atau mencari jalan pintas untuk merubah hidup saya. Dan yang ketiga, kalaupun harus ada yang dirubah, itu bukan saya, tapi Anda. Anda nggak akan bisa menjalani hidup Anda dengan positif karena Anda selalu berpikiran negatif. Dan satu hal lagi, kalau Anda pikir saya ingin merebut semua apa yang Anda miliki untuk merubah hidup saya, Anda salah besar. Saya sudah bahagia dengan hidup saya, karena saya tahu saya jauh lebih baik daripada Anda. Oh my god, wait. I guess you are the one yang namanya Intan, right? Iya, lo siapa? Kenalin, gue tunangannya Devo. The only one, Gwen. Intan. I came here to warn. Gue datang ke sini untuk peringatin. If you don't stay away from my fiancé, kalau lo nggak jauhin tunangan gue, Devo, you're gonna see what I'm gonna do for you. Yap. Ayah itu harusnya biarin aku cakar-cakar tuh. Muka bule nyebelin itu ya. Jangan diem aja dong ya. Dia tuh nyebelin banget kampungan sih. Kak. Udah. Jangan emosi. Nanti biar ayah yang jelasin. Kamu duduk dulu. Ayo. Nah, gadis tadi itu bilang katanya kamu merebut tunangannya. Dia bilang kamu sering menggoda bos kamu di lokasi proyek. Tapi ayah percaya anak ayah pasti nggak kayak gitu. Tapi apapun masalahnya, nasihat ayah kamu selesaikan. Segera. Kita ini orang kecil. Orang di luar sana kan bicara positif negatif tentang kita. Kak, tuh bule tuh emang nyebelin banget, Kak. Nyebelin banget dia tuh pakai kata-kata kotor, kasar buat ngehina kakak di depan ayah lagi. Gimana aku nggak marah coba? Tapi kok dia bisa tahu rumah ini ya? Itu dari airport datang ke lokasi proyek. Udah gitu dia marah-marah ke mandor untuk cari tahu kakak kenapa. Soalnya kakak tuh di setiap proyek kantor pasti ada kakak. Dan kakak selalu sama Pak Devo itu loh, Pak. Kak. Udah. Gwen, kalau sampai papaku tahu kamu ada di sini, dia pasti bakal marah besar. Aduh, kamu kenapa sih nggak pernah bisa ngertiin aku sedikit aja? Hah? Kamu egois banget sih. Oh, egois. Tapi baby, aku tuh kesini untuk jemput kamu. Kan sesuai janji kamu, as you promise, kita bakalan kabur kalau papa kamu itu nggak setuju sama kamu. Ya tapi itu dulu, sebelum aku tahu kalau kamu nyebelin dan kamu egois seperti ini. Kamu harus tahu ya Gwen, satu-satu yang aku punya itu cuma papa.
Dan aku gak akan pernah mau ninggalin dia, karena aku gak akan pernah mau jadi anak durhaka. Kamu paham? Pinter. Ada si cool. Ini surat pengunduran diri saya. Itu untuk sikap lancang kamu yang udah maki-maki dan menghina saya depan ayah dan adik saya. Permisi. Bangunan itu embarrassing dan kamu diam gitu aja. Oh my god, this is unbelievable. Kamu kejar dia sekarang. Oh my god. Jangan takut akan cintaku, semua ini hanya Calon arsitek kok jadi gini ya. Permisi Pak, perusahaan sudah menerima surat pengunduran diri saya. Dan saya juga sudah membuat surat pernyataan kalau saya akan tetap melunasi hutang-hutang ayah saya. Jadi permisi. Tunggu. Tapi sayangnya perusahaan nggak nerima surat pengunduran diri kamu tuh. Saya udah sobek surat itu. Tapi tunggu. Kamu tahu saya di sini tuh dari siapa ya? Ali, Maaf, Tan. lo tuh pengkhianat ya? Kak, Intan, gini, tunggu. Please, kamu jangan marah sama Ali ya. Ini semua bukan salah Ali, tapi salah saya. Saya udah maksa Ali untuk ngasih tahu kamu ada di mana. Ya, kalau dia nggak ngasih tahu kamu ada di mana, saya bakal pecat dia. Tapi, kalau dia ngasih tahu kamu ada di mana, kamu bakal jadi arsitek yang hebat di perusahaan kita. Tan, aku tahu kamu. Kamu itu harga dirinya tinggi. Tapi semuanya udah jelas. Ini cuma salah paham. Bahkan tadi Pak Devo udah menyampaikan rasa bersalahnya sama kamu, Tan. Dan Pak Devo juga udah minta maaf kayak kamu. Sebenarnya juga yang nyuruh aku kesini tuh ayah kamu, Tan. Untuk bawa Pak Devo. Tan, kamu tuh pantas mewujudkan semua impian-impian kamu. Karena kamu selama ini udah bekerja keras. Ya, tapi terserah kamu sih, Tan. Kalau kamu mau nunjukin kelemahan kamu dengan, ya, menyerah kayak gini, ya silahkan. Atau, kamu mau fight, kamu mau berjuang untuk kehidupan kamu, untuk masa depan kamu. Ayo dong. Oke, sekarang gini deh. Coba kamu ingat. Gimana bangganya ayah kamu tuh sama kamu. Ya kan? Kamu pasti pengen bikin dia bahagia. Iya kan? Dan inilah arsitek berbakat kita, Intan Larasati. Seperti janji kamu, di tahap pertama yang kamu gunting, itu artinya aku boleh ngelamar.